Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya membuat video tentang gimana sih mengatur keuangan pribadi yang lebih baik dan membuat masa depan lebih cerah. Saya sendiri Villa Azekmanda dan ada kelompok saya yang bernama Juniawati Nabila, ada Yuan dan ada Dinda Firdaus. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gimana sih melacak pendapatan dan pengeluaran. Seringkali kita tuh nggak peduli dengan pengeluaran kita, pergi kemana aja dengan nggak mikirin uang kita, gaji kita atau gimana. Melacak pendapatan dan pengeluaran bisa dilakukan dengan membuat pembukuan sederhana. Langkah pertama yang harus dilakukan tuh sehabis kajian selalu bikin list-list pengeluaran. Daftar pengeluaran ini harus dipatuhi agar tidak kelimpungan menjelang akhir bulan. Dalam satu bulan, buat list apa aja pengeluaran rutin bulanan, mulai dari kebutuhan pokok seperti makan, transportasi atau tempat tinggal, kemudian pembayaran rutin bulanan seperti asuransi atau angsuran-angsuran yang lainnya jika sudah punya. Jika sudah dikelompokkan, kita bisa melihat pengeluaran per kategori setiap minggu hingga setiap bulannya. Dengan begitu kita bisa melihat pos pengeluaran yang melebihi budget kita. Contohnya, dia masih belum berkeluarga, memiliki gaji 8 juta dan ingin menabung sebesar 2 juta rupiah setiap bulan, maka kamu dapat menggunakan 6 juta lainnya untuk memenuhi biaya hidup kamu. Kalau sudah di list atau di breakdown seperti itu, pasti lebih mudah bukan untuk mengatur keuangan kita. Yang kedua, siapkan budget pengeluaran tak terduga. Karena kita tuh pasti banget ada pengeluaran tak terduga, itu pasti ada. Berbagai jenis pengeluaran tak terduga kerap menghampiri, seperti kalau kita misalkan ngasih uang misalkan bukan ngasih uang sih, kayak contohnya kita beli kado untuk misalnya teman ulang tahun gitu, kayak contohnya kayak lagi misal ada teman yang menikah, terus kita kan nggak mungkin tidak mengasih apa-apa kan. Nah, itu kan ada pengeluaran tak terduga tuh, ya kan. Terus untuk menyiasati itu, lebih baiknya kita tuh bisa mengakulasikan sama seperti pengeluaran yang lainnya. Dalam pos pengeluaran tidak terduga ini memang seharusnya dilakukan persiapan budget setiap bulan agar pengeluaran tidak terduga ini menjadi masalah keuangan. Setiap mendapatkan gaji bulanan, baiknya dalam pos anggaran ini disiapkan 5-10% dari total penghasilan. Jumlah itu sebaiknya dipisahkan secara konsisten. Setiap bulan mungkin terlihat sepele dan nggak penting kan? Tetapi pos anggaran ini sangat berguna jika dibutuhkan sewaktu-waktu dan demi keberlangsungan kelola keuangan pribadi yang sehat. Untungnya, untuk menyiapkan budget ini adalah ketika dibutuhkan akan sangat berguna, dan ketika tidak dibutuhkan itu bisa menjadi pegangan kita sendiri. Bisa menjadi tambahan untuk dana darurat atau tabungan. Jika bingung mempersiapkan alokasi anggaran ini, bisa diterapkan skema alokasi gaji dengan perhitungan 50 banding 30 dan banding 20. 50% itu pendapatan dari untuk kebutuhan utama, dan 30% untuk keperluan yang tidak mendesak, dan 20% itu untuk tabungan. Dari alokasi 20% inilah budget pengeluaran tidak terduga bisa disiapkan. Yang jelas jangan boros dan harus diselipin jika mau pengelolaan keuangan itu berhasil. Yang ketiga, ada cek tagihan. Terbiasa mengecek tagihan yang menjadi pengeluaran rutin wajib dibayarkan tepat waktu. Sangat penting banget kalau dilakuin. Mulai dari struk belanja, tagihan kartu kredit. Hal ini dapat dilakukan dan penting dilakukan agar kita tidak menemukan biaya-biaya siluman di situ ya. Jangan ragu untuk selalu mengecek dan mengawasi tagihan-tagihan tersebut. Selain itu, biasakan untuk selalu membayar tagihan-tagihan tersebut tepat waktu untuk menghindari denda yang justru akan menambah jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Yang keempat, ada manfaat internet. Udah nggak zaman kita tuh untuk mengantri di bank untuk transfer. Contohnya kayak kita transfer ke online shop kalau kita lagi buru-buru kan, kita sudah ada e-banking atau m-banking di HP kita. Apalagi kalau kita tuh kalau kita mau membandingkan dan pengajuan produk berbandingan kayak kartu kredit tanpa agunan atau KTA, dan kepemilikan motor, kartu kredit dan lainnya. Dengan internet kamu tuh udah nggak perlu keliling-keliling bank untuk mencari informasi. Kemudian era digital ini pun menjadi bagian dari cara mengatur keuangan untuk membuat masa depan lebih cerah.
Dan kita kuliah aja juga butuh internet untuk cari-cari contoh artikel atau cari jurnal-jurnal yang lainnya, ya kan? Pasti kita tuh butuh internet. Nah, sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan teman saya yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, yang kelima ada rajin menabung. Kebiasaan menabung memang perlu dilakukan sejak kecil, tapi nggak ada kata terlambat buat kamu yang tidak terbiasa melakukannya. Nah, yang pertama itu sisihkan 20% dari gajimu, atau kalau kamu misalkan masih mahasiswa, bisa kamu sisihkan 10% dari uang sakumu. Lah, dari uang tersebut bisa kamu simpan dan kamu tabungkan. Menurut saya, menabung itu sangat penting karena bisa digunakan untuk dana cadangan atau dana darurat, dan juga bisa digunakan sebagai dana untuk masa depan. Selanjutnya yaitu yang keenam ada bijak memanfaatkan kartu kredit. Menggunakan kartu kredit sama saja berutang yang dikenakan bunga. Kalau dibiarkan terus-menerus, gak menutup kemungkinan bisa gagal bayar nanti yang ujung-ujungnya terlilit utang. Nah, kalau digunakan dengan bijak, kartu kredit itu justru memudahkan hidup kita. Belanja bulanan dan beli tiket bakal lebih mudah. Tak jarang kartu kredit itu menawarkan promo juga, terus ada reward dan ada cashback. Menyelesaikan kebutuhan yang bakal dibelanjakan dengan kartu kredit penting dilakukan. Misalnya, kamu pengen beli smartphone, karena smartphone yang sekarang sudah nggak bisa WhatsApp lagi. Agar nggak terlalu membebani budget pengeluaran, lebih baik pembelian smartphone dilakukan dengan cicilan kartu kredit, alias itu seperti biar hemat. Pilihlah mesin yang menawarkan cicilan bunga 0%, terus hindari pembayaran minimum agar bunganya tetap 0%. Intinya itu gunakan kartu kredit itu buat hal yang benar-benar dibutuhkan saja. Jadi kalau tidak benar-benar dibutuhkan itu lebih baik dihindari agar tidak konsumtif. Selanjutnya yang ketujuh ada manfaatkan diskon dan promo. Semua bisnis berlomba-lomba memberikan promo yang dapat menarik pelanggan. Sebagai konsumen, kamu harus lebih pintar dan bijak memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, memanfaatkan setiap diskon yang diberikan oleh berbagai tipe produk menjadi cara mengatur keuangan yang harus dilakukan. Yang kedelapan, selalu membandingkan. Pastikan untuk selalu membandingkan harga saat ingin membeli barang, entah itu barang elektronik, smartphone, atau tiket pesawat. 9 yaitu membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan memiliki 3 golongan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling utama dalam kehidupan manusia. Contohnya yaitu mencari sandang, pangan, dan papan. Di nomor kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar tetapi tetap dibutuhkan untuk menghilangkan sebuah kesukaran dalam kehidupan kita. Contohnya yaitu kita membeli sebuah handphone, meja, kursi, televisi, dan lainnya. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita untuk memenuhi kemewahan kita. Jadi contohnya tuh kita berlibur ke luar negeri. Terus yang kedua, kita membeli perhiasan, dan yang ketiga, kita membeli barang bermerek. Sedangkan keinginan yaitu sebuah kebutuhan yang tidak harus dipenuhi, karena itu hanya keinginan kita untuk memenuhi hasrat kita saja. Di nomor 10, selalu pasang target. Kenapa di kehidupan kita selalu pasang target?
agar kita tahu seberapa keuangan yang kita keluarkan untuk kebutuhan kita, dan kita tahu seberapa uang yang kita butuhkan untuk masa depan. Di nomor 11, mencari penghasilan tambahan. Walaupun kita memiliki penghasilan yang tetap, tapi sebaiknya kita mencari penghasilan tambahan, karena kebutuhan kita semakin tinggi, biaya hidupnya semakin banyak, yaitu seperti membuka online shop atau membuka membuka makanan-makanan ringan untuk memenuhi penghasilan tambahan tersebut. Nomor 12 yaitu mengantisipasi dengan dana cadangan. Dana cadangan digunakan ketika kita mengalami sebuah kesulitan yang belum terjadi. Dana cadangan ini bisa digunakan ketika kita di PHK dalam sebuah perusahaan tersebut. Digunakan juga ketika kita mengalami bencana dan sebagainya. Halo teman-teman semuanya. Nah, kalian sekarang ini berada di detik-detik terakhir dari video kami loh. Nah, kalian sudah tahu kan apa maksud dari kita? Di sini kita akan membahas cara mengatur keuangan personal kita untuk masa depan yang lebih cerah, santai, nyaman, dan tenang. Nah, kalian dari tadi sudah melihat kan video-video dari teman-teman saya. Nah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya di sini adalah Juanita Istiqomah. Bisa kalian panggil dengan Juanita. Di sini saya akan membahas tentang tips-tips terakhir dari cara mengatur keuangan personal untuk masa depan yang lebih cerah. Nomor 13. Bekali diri dengan asuransi. Nah, kalian pasti nggak tahu kan apa yang dimaksud dengan bekali diri dengan asuransi? Di sini saya akan menjelaskannya loh. Maksud dari itu, nah maksudnya dari bekali diri dengan asuransi itu, kalian mengalokasikan dana-dana kalian atau dana yang sudah kalian dapatkan dari pekerjaan kalian kepada pihak asuransi untuk dana berjaga-jaga di masa depan jika kalian terjadi suatu masalah yang tidak terduga. Misalnya, kalian terkena jatuh sakit, kalian kena musibah kebakaran, kalian kecelakaan, atau apapun itu. Nah, di sini asuransi itu dibagi menjadi dua yang paling penting loh guys. Yang pertama, ada asuransi kesehatan. Nah, ini asuransi kesehatan itu kalian bisa, jika misalnya nih, kalian sakit, jika kalian tiba-tiba kecelakaan, itu bisa diasuransikan melalui kesehatan. Nah, kalau asuransi jiwa itu jika kalian terjadi kecelakaan, misalkan kecelakaannya itu parah sampai mengakibatkan kalian amit-amit nih ya, kalian meninggal atau kalian ya cacat atau apapun itu, kalau sepengetahuan saya itu masuk ke asuransi jiwa. Yang ke-14, siapkan dana pensiun. Maksud dari siapkan dana pensiun ini adalah kalian harus menyisihkan dana-dana pribadi kalian atau dana-dana dari hasil penghasilan kalian selama ini untuk dialokasikan ke pihak bank atau pihak kedua atau pihak yang lain, itu untuk menyiapkan diri kita kalau misalkan kita nantinya sudah tua atau sudah berumur, sudah tidak bekerja lagi. Nah, dana tersebut kita bisa gunakan kembali untuk mencukupi kebutuhan kita loh. Nah, yang ke-15, berinvestasi. Maksud dari berinvestasi itu apa? Kalian harus menanamkan penghasilan-penghasilan kalian selama ini bukan kepada sih, lebih tepatnya ke barang-barang atau ke reksadana atau ke saham untuk jangka yang lebih panjang lagi di masa depan kalian nantinya. Nah, kalian bisa berinvestasi itu contohnya ke berbagai macam loh. Ada yang misalkan ke tanah, atau berinvestasi ke rumah, atau investasi ke emas yang lebih kecil deh.
sekarang ini tuh banyak yang berinvestasi ke emas. Karena apa? Karena lebih mudah untuk dijangkau. Satu, untuk penghasilan, misalkan penghasilan kalian minim, atau penghasilan kalian masih di bawah standar, atau misalkan kalian masih belum mempunyai tabungan atau sedikit penyaluran dana untuk berinvestasi itu tadi, uang itu tadi, kalian bisa investasi untuk emas, bisa investasi ke reksadana, ataupun ke investasi ke saham. Kalau kalian takut untuk saham, ya itu tadi, kembali lagi ke investasi emas. Dan yang ke-16, yang terakhir nih, tips terakhir, kalian harus, saya lebih menekankan karena apa? Kalian harus membayar utang-utang kalian atau cicilan-cicilan kalian yang selama ini sudah kalian gunakan nih untuk kalian mungkin bersenang-senang, atau kalian untuk foya-foya atau bergaya-gaya untuk kalian pribadi. Nah, kalian harus membayarnya loh. Selagi kalian masih berpenghasilan nih, kalian harus membayarnya. Inget tuh, jangan sampai lupa. Kalau kalian lupa, kalian akan terbelit-belit hutang kalian sendiri nih. Makanya kalian harus membayarkan utang kalian atau cicilan kalian. Nah, yang terakhir, saya akan menyimpulkan seluruh dari video ini atau video-video dari teman-teman saya yang sebelum-sebelumnya, dari video cara mengatur keuangan personal untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, kesimpulannya itu, yang pertama, kalian harus mengelola keuangan kalian, atau kalian harus membuat pengeluaran, pemasukan, atau kalian harus mendata-data ulang kembali. Dan yang kedua, kalian harus mempunyai dana berjaga-jaga untuk bila terjadi sesuatu nih, kalian bisa dapat mengambil dana tersebut untuk kalian gunakan. Yang ketiga, kalian harus membayar hutang, lebih tepatnya. Nah, membayar hutang, bukan hutang sih, lebih membayar utang-utang atau cicilan-cicilan kalian. Itu harus banget loh, diingat loh ya, jangan sampai lupa. Dan yang keempat, kalian harus menyiapkan dana pensiun kalian. Karena apa? Kita tidak ada yang tahu kapan kita tidak bekerja, kapan kita tidak berpenghasilan lagi. Makanya kalian harus menyiapkan dana pensiun mulai dari sekarang. Dan yang kelima adalah berinvestasi. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari tips-tips yang sudah kami berikan untuk kalian pahami. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak nih sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe.